Halo adik-adik, Shalom. Jumpa lagi, kita beribadah lagi di hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, adik-adik persiapkan diri dulu ya. Dandan yang cantik, dandan yang ganteng, pakai baju yang rapi, duduk yang bagus. Nah, jangan lupa ditemani oleh papa mama atau opa oma yang ada di rumah ya. Bagaimana kabar adik-adik? Pasti luar biasa ya, pasti semangat, pasti sukacita sekali hari ini. Nah, walaupun kita belum bisa bertatap muka, walaupun kita belum bisa kegiatan onsite bersama-sama, tetapi adik-adik harus tetap semangat, jangan menyerah. Oke? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau boleh menyertai dan memberkati kami dalam sekolah minggu hari ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak mau tanya nih, apakah Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik? Apa? Mengasihi? Buktinya apa? Ada nggak buktinya? Saat ini adik-adik masih diberi kesehatan. Terus apa lagi? Oh, masih bisa makan. Apa lagi? Oh, masih diberi orang tua yang lengkap. Nah, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Nah, untuk mengungkapkan syukur kita karena Tuhan Yesus menyayangi kita, mari kita bangkit berdiri, kita akan memujikan lagu Yesus Sayang Padaku. Nah, kita akan mulai menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku, ikuti gerakan kakak ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Stop dulu, adik-adik masih belum ada yang berdiri, masih belum ada yang nyanyi, masih ada yang belum gerak. Ya, kita mulai sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Sudah semangat belum? Nah, adik-adik boleh duduk lagi ya. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk main game. Nah, kira-kira gamenya apa? Gamenya gampang sekali. Gamenya peralatannya ada di rumah. Adik-adik bisa siapkan. Adik-adik bisa menyiapkan botol minum atau toples. Nah, apa sih kira-kira yang akan kita mainkan dengan dua benda ini? Nah, adik-adik sudah siapkan kan alat-alat yang ada di rumah? Adik-adik bisa pakai botol atau toples. Nah, kita akan bermain, yaitu judulnya dengan satu tangan. Nah, kira-kira gimana ya mainnya? Oke, nah tangan kiri adik-adik simpan di sini. Ya, jadi pura-puranya adik-adik itu hanya punya satu tangan. Oke, nah cara mainnya adalah adik-adik membuka tutup botol dulu. Oke, nah kita akan buka tutup botol dulu dengan satu tangan ya. Ingat, dengan satu tangan, tangan yang satu disembunyikan dulu. Oke, ya, kita coba ya. Susah sekali ya. Susah sekali.
Ada yang udah bisa belum? Sudah? Wah, hebat sekali. Sebentar. Kakak belum bisa nih. Susah sekali ya. Gimana ya caranya ya? Susah sekali. Kakak belum bisa membuka. Sebentar. Sepertinya kakak nggak bisa buka nih adik-adik. Adik-adik ada yang bisa nggak? Bisa? Wah, hebat sekali. Nah, sekarang kakak mau coba buka toples ini. Susah juga ya. Yes. Bisa. Nah, kakak bisa buka nih, tapi yang botol kakak nggak bisa buka. Nah, sekarang kita coba dengan 2 tangan. Ya, buka tutup botol dengan 2 tangan. Bisa ya? Oke. Nah, gimana perasaan adik-adik ketika membuka sesuatu dengan 1 tangan? Kira-kira kesusahan nggak? Kira-kira sulit nggak? Kira-kira adik-adik menyerah nggak? Kakak aja ini nggak bisa tadi menyerah. Ya, karena memang tidak bisa menggunakan 1 tangan. Ya, karena lemah sekali ketika membuka sesuatu dengan 1 tangan. Padahal yang ini masih bisa dibuka dengan 1 tangan. Oke. Nah, cerita ini mirip sekali dengan tokoh Alkitab yang akan kita ceritakan hari ini, yaitu dia diberikan Tuhan spesial, yaitu buta sejak lahirnya, sehingga ketika dia sampai dewasa dia kesusahan sekali untuk melihat. Jadi yang dia lakukan apa? Sebelum kita mendengarkan atau kita melihat videonya, kita berdoa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit dari cerita di dalam Alkitab. Engkau sertai kami, Engkau yang buka mata kami, Engkau yang buka telinga kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan, siap untuk menerima sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 9 ayat 1-41. Ada seorang pengemis dan tidak bisa melihat atau buta matanya sejak lahir. Suatu hari, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke kotanya. Tuhan Yesus dan para muridnya melihat dan mendatangi pengemis yang buta itu. Para murid Tuhan Yesus bertanya apakah dia buta karena dosa orang tuanya atau dia sendiri. Tuhan Yesus menjawab bahwa ada rencana Allah yang harus dilakukan kepadanya. Lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengoleskan tanah ke mata orang buta itu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang itu agar mencuci badannya di kolam Siloam. Maka orang buta itu pergi ke kolam Siloam dengan dituntun oleh temannya. Setelah mencuci badannya, tiba-tiba matanya bisa melihat. Lalu dia menceritakan kepada tetangganya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Pengemis itu juga berkata kepada orang Farisi bahwa Yesus adalah penyembuh dan Tuhan. Tetapi orang Farisi itu tidak percaya dan mengusir pengemis itu keluar dari bait Allah.
Ketika dalam perjalanan, orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Dia sangat senang. Akhirnya, orang itu berlutut menyembah dan percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Nah, sudah lihat kan videonya? Diceritakan di Injil Yohanes bahwa orang tersebut sudah buta sejak lahirnya. Nah, ketika orang-orang yang lewat di situ bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah orang yang bersalah atau orang yang berbuat dosa sehingga orang ini dilahirkan buta? Nah, tetapi dengan tegas Tuhan Yesus menjawab, bukan dosa orang tuanya atau bukan dosa dirinya, tetapi ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan atas dirinya. Nah, kita garis bawahi ya, kita ulang lagi. Ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan atas dirinya. Oke, berarti orang ini buta karena Tuhan Yesus punya rencana, Tuhan Yesus punya pekerjaan baik yang harus dinyatakan di dalam diri orang tersebut. Kemudian setelah berbicara seperti itu, Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengaduk tanah dengan ludahnya itu, kemudian membasuhkan di mata orang buta tersebut. Nah, setelah itu Tuhan Yesus meminta orang tersebut untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Setelah itu apa yang terjadi ya? Nah, dari video tadi orang tersebut sudah bisa melihat, matanya sudah bisa melihat dunia ini, dan itu semua karena Tuhan Yesus. Akhirnya dia juga bersaksi kepada orang-orang, kepada tetangga-tetangganya bahwa dia bisa melihat karena Tuhan Yesus, karena disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Inilah pekerjaan Tuhan yang dinyatakan atas orang buta tersebut. Ia dapat melihat dan dia dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dirinya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan atas keadaan kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, pasti Tuhan menyiapkan pekerjaan yang baik untuk kita. Nah, kita juga bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi saluran berkat buat lingkungan kita. Ada juga satu cerita, ceritanya nyata, bukan di cerita-cerita fiksi ya adik-adik ya, tetapi ini adalah kisah nyata dari seorang gadis yang juga buta sejak lahirnya, dia tidak dapat melihat. Kira-kira siapa ya namanya? Ada yang tahu nggak? Siapa? Gracia. Iya betul, kita akan melihat bagaimana hidup Gracia ketika dia dilahirkan tidak dapat melihat. Nah, Gracia ini sekarang kira-kira usianya 15 tahun. Nah, dia kelahiran tahun 2006. Nah, Gracia ini lahir dengan kedua bola mata berselaput putih sehingga dia tidak bisa melihat. Nah, kejadian inilah yang membuat orang tua Gracia menjadi terpuruk. Dia, orang tuanya juga merasa bersalah, juga hilang semangat, hilang harapan. Tetapi Gracia ini adalah orang yang tangguh, orang yang bersemangat, sehingga dia tidak berputus asa begitu saja. Walaupun dia tidak dapat melihat, tetapi dia punya satu kelebihan loh. Dia punya beberapa kelebihan loh adik-adik. Ada yang tahu kelebihannya apa? Apa? Menyanyi? Iya, kelebihannya itu adalah menyanyi dan memainkan piano. Wah, hebat sekali ya. Dia tidak dapat melihat, tetapi Tuhan kasih suara yang bagus, Tuhan kasih kemampuan untuk memainkan piano. Nah, Gracia ini juga memenangkan berbagai lomba nyanyi, lomba piano, bahkan tingkatnya bukan tingkatnya sudah tingkat nasional adik-adik. Nah, dari Gracia ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus memberi kita kelemahan, tetapi juga Tuhan Yesus memberikan kita kelebihan. Memang ada satu anggota tubuh kita yang tidak berfungsi atau lemah di bagian itu, tetapi Tuhan memberikan kelebihan di bagian anggota tubuh lain seperti Gracia ini. Walaupun dia tidak dapat melihat, tetapi Tuhan Yesus memberikan suara yang merdu, bisa memainkan piano. Nah, kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan tersebut. Nah, kita juga tidak boleh berkecil hati karena dengan kelemahan kita, mungkin Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik, Tuhan sudah menyiapkan
agar kita dapat memuliakan namanya, agar kita dapat bersaksi bahwa Tuhan itu ajaib, bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Keterbatasan dan kelemahan kita tidak boleh membuat kita bersungut-sungut, tidak boleh membuat kita marah atau kecewa atau bahkan menyalahkan siapapun. Tetapi dengan keadaan tersebut kita harus mencari Allah, kita harus semakin dekat dengan Tuhan karena mungkin Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan yang baik. Tuhan dapat membuat kita untuk memuliakan namanya. Tuhan dapat membuat kita bersaksi bahwa kita lemah, tetapi kita juga diberkati, kita juga kuat, kita juga memiliki talenta, kita memiliki keterampilan. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup cerita hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Gracia juga yang berjudul Percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya Sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita dari Injil Yohanes dan juga kisah nyata dari Gracia. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk menghafalkan satu ayat. Nah, ayat ini juga bisa menjadi kekuatan untuk kita. Dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9a. Ya, kakak ulang ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 9a.
Bunyinya demikian. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kita tutup Alkitabnya ya. Oke. Ya, kita mulai. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Ya, ingat ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 9a. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita akan memberikan persembahan, adik-adik siapkan uang persembahannya dan dimasukkan ke kotak yang sudah adik-adik siapkan. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Engkau boleh menyertai kami sampai hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan melalui persembahan ini. Tuhan sendiri yang akan memakainya, Tuhan sendiri yang akan menggunakannya untuk memuliakan nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memberikan persembahan, mari kita pujikan Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, untuk aktivitas hari ini, adik-adik bisa menyiapkan pensil, kertas putih atau kertas apapun yang ada di rumah, terus pensil warna, sama gunting. Nah, kita akan menggambar wajah orang, tetapi nanti di bagian matanya kita lubangi ya. Oke, cara gambarnya seperti ini. Kita bagi dulu menjadi 3 bagian seperti ini. Di bagian yang sini kita mulai membuat kotak untuk mata.
kita akan mulai menggambar wajah orangnya di sebelah sini ya. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, matanya juga sudah dilubangi. Adik-adik masukkan ini di sela-sela yang dilipat tadi. Nah, tadinya seperti ini. Tadinya dia buta. Kemudian setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia dapat melihat. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa membuat video bersama dengan aktivitas ini. Nah, videonya adik-adik sedang memainkan mata orang ini. Ya, jadi videonya nanti matanya bisa bergerak-gerak seperti ini, kemudian dikirimkan ke guru sekolah minggu di pos masing-masing ya. Nah, kita sudah selesai ibadah minggu hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita Gracia dan juga orang yang buta sejak lahirnya. Kita sudah menghafalkan ayat hafalan, kita sudah memberi persembahan, kita sudah aktivitas. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan begitu baik pada kami, Tuhan begitu mengasihi kami, terbukti Tuhan kasih-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Sekarang kami telah menyelesaikan sekolah minggu hari ini, Tuhan tetap jagai kami, Tuhan sertai kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tetap jaga kesehatan, adik-adik tetap semangat, semangat sekolah minggu, semangat sekolah, semangat beraktivitas, dan jangan lupa tetap pakai masker walaupun keadaannya sudah mulai membaik, tapi adik-adik harus tetap hati-hati ya. Tuhan memberkati.